back. Di video kali ini seperti biasanya aku akan review eyeshadow palette dari brand yang sering banget aku review di channel aku, which is Focallure. Tapi video ini tuh akan menjadi, mungkin aku takutnya sedikit ricuh di kolom komen, takut ada yang gak sependapat sama aku, karena aku akan bahas eyeshadow paling fenomenal saat ini, yaitu adalah The Niche. Nah, ini tuh kolaborasi dari Focallure sama Tasya Farasya. Di palette ini kalian dapat 14 warna eyeshadow, dapat 2 blush on, dapat 2 highlighter, dan juga 2 contour slash bronzer. Tapi di semua warna ini kalian bisa make gak harus sesuai fungsinya gitu. Kayak misalnya highlighter bisa kalian pakai untuk mata juga, terus juga si konturnya bisa kalian pakai untuk mata juga. Dan di video review aku juga aku akan kasih fungsi lain dari warna-warna tersebut. Kayak misalnya eyeshadow aku pakai untuk blush on lah atau apa gitu. Nanti aku akan coba-coba akalin. Nah, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Jadi palette ini kan harganya mahal ya, seperti yang kalian tahu, harganya 450.000 belum sama bubble wrap tambahan 2.000 dan juga ongkos kirim. Kalau teman-teman aku sih bayar kayak 470 gitu, yang tambah 30.000 lagi tuh udah 500, harganya setengah juta. Kalau ini jujur aku beli pre-love biar nanti kalian nggak bertanya-tanya kok itu udah ada swatchnya apa gimana, padahal ini katanya first impression gitu. Ini aku beli pre-love dari teman aku suka banget sama ini, tapi sayangnya dia mau bantu aku, jadi dia harus merelakan palette ini. Ini aku beli seharga 300.000. Mungkin di video review aku akan kasih tahu beberapa poin yang mungkin kalian lewatin. Jadi ada beberapa poin yang mungkin kalian belum tahu. Yaudahlah, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung aja mulai reviewnya. Nah, first of all, as usual aku akan ngomongin packagingnya dulu. Nah, pendapat aku pribadi, aku suka banget sama packagingnya. Terus kalau misalnya ada beberapa review teman-teman aku yang katanya terlihat cheap atau terlihat murah, tapi menurut aku udah cocok-cocok aja sih, pas. Karena ini tuh udah holographic, kalau misalnya lebih riwah lagi desainnya menurut aku malah jadi kayak nggak terlalu enak dipandang. Nah, ini tuh menurut aku minimalis lah gitu, jadi masih enak lah dilihatnya. Ini aku akan buka. Seperti biasanya juga, packagingnya Focallure itu ada packaging luar sama packaging dalam. Aku selalu nyebutnya kayak gitu kalau misalnya kalian selalu nonton review-review aku tentang Focallure ya. Ini ada itemnya gitu, ya kan, kalian pasti udah tahu. Nah, kalau misalnya kalian udah follow Instagram aku, pasti kalian lihat story aku yang aku ngasih kayak kolom pertanyaan gitu. Di sini aku udah tampung semuanya, dan di sini aku mau bacain yang katanya ingredient sebutin yang ada dan gak ada di bedanya palette. Nah, oke, karena permintaan dari teman-teman aku akan bandingin sama beberapa palette Focallure yang aku punya. Sebenarnya ini PR sih buat aku karena aku punya koleksinya banyak banget. Oke, kalian harus tahu ya, aku karena pencinta Focallure, aku punya ini yang luxury palette yang glitter gitu. Terus di sini aku punya yang burning. Ini termasuknya yang baru, koleksi yang barunya gitu. Terus aku di sini punya yang wonder. Ini juga termasuknya palette yang baru. Terus di sini aku punya palette yang lamanya mereka, yang twilight. Aku punya yang palette paling pertamanya mereka. Ini yang Bright Luxe. Terus di sini aku punya yang Tropical Vacation. Ini termasuknya yang lama sih menurut aku. Terus aku punya yang Ever Changing. Aku punya yang Sweet Honey. Ini yang baru juga sih, jadi aku bisa bandingin lah sama yang ini. Terus aku punya yang Pro. Nih yang ini. Oke, aku udah kayak ngebandingin gitu, tapi karena mataku jadi juling ya, ini terlalu banyak produk Focallure yang aku punya dan banyak banget ingredientsnya. Masa aku kayak bandingin satu-satu, beb? Karena pasti ada yang ada di palette ini, ada yang nggak ada, tapi di palette lainnya ada dan nggak ada, ya pokoknya gitulah. Nah, ini tapi aku nemu satu yang mirip banget 90% ingredientsnya. Terus bedanya itu cuma di kayak yang CI77 bla 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 blanya. Itu menurut aku sih adalah warna dari eyeshadownya gitu, kayak warna pigmentnya ada kodenya gitu. Jadi menurut aku ingredientsnya kayak sama aja dari Focallure yang sebelumnya, karena di sini udah ada gitu. Cuma beda di kayak kode-kode warnanya aja yang dipakai di palette ini. Nah, dari packagingnya ada perbandingan yang bener-bener beda banget, karena dari semua palette Focallure yang aku punya, dia nggak ada BPOM-nya. Karena aku belinya di all shop gitu yang langsung dari Cina. Tapi di sini udah ada BPOM-nya, jadi udah aman. Nih kalau misalnya kalian lihat, di sini tuh udah ada 3 nomor BPOM, terus tulisannya itu limited. Di manufacturingnya di Cina langsung, di Guangzhou. Terus ada tulisan importer by TV Ufajaya Abadi. Ini adalah yang ownernya si Ars Fashion. Di sini cruelty free,
Nah, aku mau ngasih taunya kalau misalnya kalian belum nonton video Katasha yang live-nya itu, di situ tuh dia ngasih tahu kalau semua ingredients-nya adalah vegan. Jadi kayak no cruelty free-nya itu berbentuk vegan bahannya. Berhubungan sama packaging juga, aku di sini akan bahas tentang beratnya. Kata Katasha, si Donuts ini tuh beda sama Vocalour yang lainnya karena yang lainnya itu enteng. Tapi di sini aku punya yang barunya, termasuk yang baru. Ini tuh udah berat dan beratnya itu sama 11-12 menurut aku ya. Walaupun ini gede dan emang harusnya berat, tapi menurut aku ini beratnya sama. Walaupun ini lebih kecil gitu, ngerti kan? Tapi Beb, kalau misalnya dibandingin sama ini termasuk yang baru, ini lebih enteng daripada yang ini. Terus kalau ini yang lama, ya ini juga lebih enteng. Karena yang ini mungkin yang paling baru termasuknya, jadi beratnya sama. Dan sekarang kita langsung aja buka. Tada! Ini masih ada plastiknya. Selalu ada plastik ini kalau Vocalour. Nah, di sini ada kacanya. Kacanya udah nggak ada pelindungnya gitu. Kalau misalnya kalian beli baru, itu ada pelindungnya. Tapi karena ini aku beli dari second hand gitu ya, jadi udah dicopot sama dia. Terus kalau misalnya dikomenin kacanya, aku akan bandingin sama kaca Vocalour yang lain. Ini udah ada kacanya. Beda sih bunyinya. Cuma aku nggak ngerti deh apa bedanya kaca beneran sama cermin. Apalah, aku nggak ngerti. Cuma aku akan mungkin bandingin sama yang lain lagi. Ini aku mau bandingin sama yang Sweet as Honey. Oh, di sini aku bisa nunjukin. Ini punya aku, belum aku buka si segel kacanya nih. Nih kalau misalnya kalian nggak tahu, dia ada pelindungnya kayak gini. Nanti dibuka aja. Terus apa bedanya sih? Gue nggak ngerti anjir. Pokoknya menurut aku selama kaca itu berfungsi dengan baik, ya udah nggak usah dibandingin gitu. Aku nggak ngerti bedanya apa, cuma emang sih agak beda dikit dari hasil ngacanya gitu. Kalau yang di pelet ini jadi kayak lebih jernih, jadi kayak aslinya gitu. Ini udah aku bersihin ya, bukan karena kotor jadi buram gitu. Cuma ya emang ada bedanya sih dikit tapi. Lalu di pelet ini kalian dapat brushnya. Brushnya itu sama kayak pelet Vocalour yang lainnya. Terus kalau misalnya baru nih ada plastiknya, cuma udah dilepas sama temen aku. Nah, kalau yang lainnya tuh kayak gini, cuma kok ini lebih kecil. Mungkin karena ngikutin si pelet ini kali ya panjangnya, jadi dia bukan lebih kecil, lebih pendek daripada yang lainnya. Itu cuma ukuran brush-brushnya ini sama aja, dual ended juga. Dan kalian harus tahu kalau aku suka banget sama brushnya Vocalour. Dia tuh blending brushnya bukan yang kayak main-main gitu loh. Jadi emang beneran kepake buat aku. Ininya juga bener-bener kepake. Kan si Donuts ini kan dibuatnya 2 tahun ya katanya Katasha. Kalau misalnya dia di launchingnya tahun 2018, 2017, mungkin kaca sama brushnya itu bisa dibilang pelopornya gitu. Karena aku nggak bisa bahas kualitas kacanya yang kata Katasha beneran kaca, karena aku nggak ngerti gitu. Aku bisa bandingin lah ya sama yang ini tuh dari ukuran si kacanya sendiri. Kalau dari pelet ini, dia tuh kacanya besar, karena emang peletnya besar, cuma dia nggak pelit gitu loh. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya dia mau pelit, pengen dibikin lebih kecil tuh sebenarnya bisa. Kayak si pelet yang ini. Yang ini tuh ada kacanya, cuma kacanya pelit, Beb. Dia tuh harusnya bisa nih segini bikinnya. Bisa lebih gede dikit. Terus dari packagingnya, dia itu bahannya cardbox atau kardus. Yang sebenarnya itu kalau kardus harusnya lebih enteng, cuma ini dibikin berat. Kalau aku sih, menurut aku jadi lebih mewah ya. Walaupun dia kardus, tapi berat itu jadi nggak kelihatan cheap, nggak kerasa murah gitu. Aku personal pun lebih suka packaging yang dari kardus atau cardbox daripada yang kayak tahu Morphe gitu kan, yang bahannya hard case. Aku nggak suka, karena kalau misalnya jatuh, aku takutnya pecah. Tapi kalau misalnya si kardus-kardus kayak gini, entah kenapa, di mindset aku tuh ini nggak bakalan pecah pastinya. Karena paling cuma kayak lecet-lecet atau kotor doang yang pasti masih bisa dibersihin gitu. Nah, as always, seperti kayak di video review aku tentang Vocalour atau semua pelet, aku bakalan nge-swatch dulu warnanya satu-satu. Walaupun di sini banyak banget, ya udahlah, aku akan ngasih live swatch buat kalian. Karena aku nggak mau dianggap, wah pasti pakai pakai base dulu sebelumnya, pakai concealer dulu lah, atau hand body dulu lah gitu. Nah, di sini aku juga akan bahas bedanya tangan yang kering sama tangan yang lembab. Lembabnya itu dipakein hand body. Karena kalau misalnya kalian lihat di swatch dari influencer maksudnya, itu tuh hasilnya beda-beda gitu kan. Kalau misalnya live swatch
kan kita kan tahu, jadi dia kayak tahu kan live swatch gitu, jadi dikasih tunjuk. Kalau misalnya nggak dikasih lihat proses swatchnya itu dan warnanya pigmented tapi di snapgram orang lain nggak pigmented, pasti kita jadi akan berpikiran, wah jangan-jangan dikasih base dulu atau dikasih concealer dulu, atau emang dia lembab kondisi tangannya pakai hand body dan lain-lain. Jadi kita langsung aja swatch dan aku akan kasih live swatchnya. Baiklah, kita akan mulai live swatchnya. Dan di sini kondisi tangan aku kering, normal sih sebenarnya, aku kulitnya nggak kering banget gitu, nggak sampai yang kayak bersisik putih gitu, ngerti kan? Oke, jadi aku nggak pakai hand body lotion, nanti aku akan pakai hand body lotion di sebelah sini aja. Aku akan mulai dari warna Backstreet. Speechless gue, lembut banget cuy. Dia udah bagus banget. Oke, I like it. Aku ambil Butterfly. Yang Butterfly lebih lembut, jauh lebih lembut daripada yang Backstreet. Peachy, Kiki. Oh, Kiki rasanya bukan ke buttery atau ke lembut creamy gitu, tapi dia lebih ke halus. Aku biasanya ngasih kata-kata halus gitu kalau misalnya di review-review aku. Terus yang Ars, kita langsung aja mulai. Ini yang pertama adalah Backstreet. Ini aku tekan kayak pada umumnya. Terus warna kedua adalah Butterfly. Terus juga yang ketiga adalah Peachy. Lalu ada Kiki. Dan di sini ada Ars. Wow, pigmented banget. Nah, sekarang aku mau nge-swatch yang warna-warna shimmernya, warna-warna press pigmentnya. Oke. Aku ambil warna Glam Army dulu. Tapi kenapa sih press pigmentnya yang Glam Army sama Tati beda tekstur ya? Kalau yang Tati itu dia press pigment juga. Ini katanya sih yang 4 apa 3 sih, aku lupa. Pokoknya yang ya antara 4 atau 3 warna ini tuh katanya press pigment yang lebih pigmented daripada yang si 3 ini. Tapi menurut aku yang Tati kayak metalik jatuhnya, bukan kayak press pigment. Oke, lanjut aku ambil yang Ala. Nah, yang Ala sama kayak yang Glam Army teksturnya. Terus aku ambil warna Molar. Yang Molar sih hampir mirip sama yang Ala sama Glam Army, cuma dia nggak se-creamy, nggak se-buttery itu. Ini Glam Army. Wow. Tati. Ada Ala. Ada Molar. Terus aku ngambil warna Alisa. Kalau dari teksturnya, dia sama aja sih kayak yang lain gitu. Buttery juga, creamy juga. Terus aku ambil yang Emma, yang Lulu. Ini yang Alisa, Emma, dan Lulu. Wow, nyala banget. Warna Emma itu dia golden, tapi hintnya itu coklat. Jadi golden ke coklat, bukan golden ke kuning. Soalnya kan ada juga golden ke kuning gitu. Nah, aku suka banget sama yang warnanya tuh Alisa. Ini warnanya rose gold, cantik gitu. Ini aku suka banget. Terus menurut aku yang Molar itu kayak warna champagne, kayak warna broken white, lebih ke champagne sih sebenarnya. Di sini aku notice kalau glitternya itu banyak banget, Beb. Jadi nggak salah kalau kata Tasya bilang ini tuh glitternya lebih banyak, makanya dia lebih cantik atau lebih mahal budgetnya, bla bla bla. Karena emang glittery banget sih dan aku suka. Selanjutnya aku mau nge-swatch 2 warna blush on-nya. Ini yang Fave dan yang Flashy. Kok beda ya teksturnya? Kalau yang Flashy, yang pink menurut aku dia lebih creamy, lebih buttery. Tapi yang Fave itu lebih ke halus. Aku bahasanya halus. Ini yang Fave. Ini yang Flashy. Aku takutnya sih warna yang pink ini, yang Flashy, dia bakalan pucat di tone aku, cuma ya let's see. Selanjutnya aku mau nge-swatch 2 highlighternya, yang pink sama yang sun. Oke, aku nangkep kalau si highlighternya ini dua-duanya teksturnya sama. Ini yang pink, ini yang sun. Wow. Dan yang terakhir adalah untuk contour sama bronzer. Oke, dua-duanya juga sama teksturnya, lebih ke halus. Ini yang coffee, ini yang cream. Kok kayak sama warnanya, bedanya kayak cuma dikit ya? Ya gak sih? Baiklah, ini adalah momen sakral. Aku akan langsung nyoba di muka dan juga di mata.
Dan sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau beras aku udah dicuci, ini bersih semua, jadi nggak bisa dibilang curang karena mungkin masih ada sisa-sisa eyeshadow yang tertinggal atau blush on yang tertinggal, nanti warnanya nyampur atau lebih pigmented apa bla 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 bla. Pokoknya aku nggak curang, ini semua udah aku cuci khusus untuk bikin review ini. Dan sekarang aku mau nyoba yang face-nya dulu. Aku akan ngambil yang coffee. Ini brush aku masih bersih. Aku ambil coffee, ini aku ambil untuk warna contour. Bukan karena fallout, tapi biar nggak kebanyakan. Ya pokoknya setiap aku ngetok ini kalian gak usah pertanyakan, karena itu adalah sebuah kebiasaan dari aku dan juga teman-teman semua mungkin. Bukan karena dia falloutnya banyak atau gimana, biar lebih gampang aja untuk dibuildnya, nggak langsung yang plek ngejreng gitu. I can't say anything, pigmented banget. Ini akan aku blend tanpa ngambil warnanya lagi. Ini aku pakai brush yang berbeda, masih bersih juga. Aku ngambil warna yang cream. Tapi kok yang warna coffee-nya nggak ngeblend ya? Oh no. Menurut aku kalau misalnya dia udah stay di situ, udah nggak bisa digeser-geser lagi, karena menurut aku yang warna coffee susah di blend. Pas dibaurin gini malah makin gelap. Kalau yang warna creamnya sih dia ini blendable, masih bisa diatur-atur gitu. Aku akan coba blend ini bersih juga. Ini tanpa ngambil warna apapun, untuk ngeblendnya aja. Kayaknya aku nggak suka sama yang warna coffee deh. Walaupun untuk di tone sawo mateng, untuk di tone kulit aku, warnanya dua-duanya cocok, masuk, gak kegelapan, gak kelihatan kotor. Tapi karena menurut aku yang coffee dia kayak lebih susah di blend, jadi I don't really like it. Kalian bisa lihat di sini kayak lebih gelap gitu, karena tadi aku langsung tek gitu sih. Ini daripada kiri kanan beda, kayaknya aku mau samain aja. Yang ini berarti aku lebih gelapin lagi. Oh no. Jujur yang aku suka, yang aku bikin penasaran dari palette ini adalah warna bronzer sama konturnya, tapi ternyata aku nggak suka warna konturnya. Aku pakai yang warna cream juga untuk di sini. Ini kelihatan banget kalau tuh kayak warna cream di jidat aku, dia ngeblend dengan sempurna. Ini aku suka banget warnanya. Untuk hidung, ini aku pakai sisi yang ini bersih. Aku ngambil warna cream juga. Mampus. Ini bersih. Ini blending brush untuk mata loh. Oh my god, bener apa yang aku bilang. Ternyata nggak cuma si konturnya aja, bronzernya juga kalau misalnya kita udah naro, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Noh, nggak bisa ditipisin. Duh, jadi takut pakai yang sebelahnya. Ternyata masih bisa di blend, cuma agak lama gitu dan perlu usaha, harus sabar. Kalau misalnya kalian buru-buru, kayaknya kalian nggak bisa make yang langsung plok gitu deh. Karena kalau misalnya kalian gak hati-hati ngambilnya terlalu banyak, langsung kayak gini. Selanjutnya aku mau nyoba blush on. Di sini aku punya dua jenis brush dari Real Techniques dua-duanya. Yang ini bakalan jadi natural hasilnya dan yang ini bakalan lebih pigmented. Aku akan coba yang lebih natural dulu karena aku mau tahu dia pigmentednya seberapa. Terus aku akan pakai dua-duanya warnanya. Yang sebelah sini aku mau pakai yang flashy dulu. Ternyata dia keambilnya banyak dan langsung pigmented gitu. Ini aku tap-tap. Ini aku tanpa penekanan ya. Dan emang bener kalau ini pucat di sini, tapi pas dipakai dia jadi agak oxidize, jadi lebih gelap. Dan untuk di warna kulit sawo mateng di kulit aku, dia warnanya jadi kayak sedikit ungu. Mungkin karena tone aku kali ya, jadi bukan yang kayak fresh gitu, dia jadi kayak ungu. Terus ini aku bersihin biar warnanya nggak kecampur. Terus pakai yang di sebaliknya, aku ngambil yang warna Fave.
takutnya dia pigmented banget deh. Menurut aku untuk di kulit sawo mateng atau yang tone sama kayak aku, dia jadinya bukan peach tapi orange. Tapi katanya bisa dibikin peach atau coral dengan mencampurkan kedua warnanya. Kita akan coba juga. Nah, ini hasilnya untuk di kulit sawo mateng. Ini jadi kayak ungu. Yang ini bagus sih, aku suka yang ini. Tapi untuk warna pinknya aku gak suka, jadi kayak grayish, jadi kayak abu-abu gitu. Aku kurang suka, aku sukanya malah yang ini. Padahal perlu diketahui adalah aku sukanya belasan warna pink, bukan warna coral, bukan warna orange. Tapi di sini aku nggak suka warna pinknya. Dan sekarang kita akan mencoba mencampurkan kedua warnanya menjadi sebuah warna baru, yaitu warna coral katanya. Yang ini tadi aku pakai warna pink, berarti aku pakai yang warna orange sekarang, yang warna fave. Oh wow. Oh begini coral yang dimaksud. Jadi fresh sih. Jadi kelihatan fresh gitu. Jadi kayak warna peach yang ada hint pinknya. Terus yang sebelah sini berarti aku kasih warna yang flashy. Atau kalau misalnya kalian mau langsung pakai dua-duanya, bisa langsung gitu. Nah cuma minusnya kalau misalnya kalian mau customize warna coral yang kalian mau, susah gitu. Susahnya adalah kalau misalnya di sini lebih gelap, terus di sini lebih terang gitu, kan berarti yang di sini harus ditebelin. Terus yang ini ketebelan, berarti yang ini harus diatur lagi. Jadi kayak nggak kelar-kelar, beb. Ini udah agak sama tapi sebenarnya beda gitu loh. Jadi nggak ada yang pastinya. Oke, kita move on ke bagian mata. Langsung mulai mainan eyeshadow. Yang highlighter tuh selalu aku pakai terakhir. Aku kalau pakai eyeshadow itu selalu nggak pernah pakai base yang khusus untuk eyeshadow, karena aku tuh pakai foundation sama pakai concealer di bawah mata. Aku blendnya pakai beauty blender tuh sampai ke mata gitu. Jadi aku nggak usah pakai yang base-basean lagi gitu. Dan karena udah aku set semuanya pakai bedak, matanya juga aku bedakin. Jadi ini udah kayak siap gitu untuk dipakein si eyeshadownya. Aku akan pakai blending brush dulu. Blending brush yang besar, ini bersih ya. Aku mau nyoba warna Kiki. Aku pengen tahu kalau misalnya dia di kulit bakalan hilang atau masih ada warnanya. Ini untuk di bagian crease. Aku nggak pernah sih pakai warna yang semudah ini untuk jadi base, tapi aku penasaran dia bakalan hilang apa enggak warnanya. Ternyata ada warnanya sih sedikit di mata, beda sama yang gak make. Jadi kayak warna apa ya? Warna pink pucat gitu. Padahal dia warnanya tuh kayak warna cream gitu kan, kayak warna coklat gitu. Apa emang ini ada hint warna pink ya? Jadi kayak kalau lipstick tuh kayak nude pink gitu. Ini bersih juga. Warna selanjutnya aku mau pakai warna yang peachy. Itu untuk di bagian crease. Wah iya, ternyata bener yang warna Kiki itu bisa untuk ngeblend gitu loh. Soalnya ini warnanya jadi keblend bagus. Ini pakai brush yang sama, aku bersihin dulu biar warnanya nggak keikutan. Kalau aku mau ngambil warna yang literally, aku taruhnya di bagian crease juga untuk ngedeepen. Sudah mulai terlihat ada fallout. Warna tengahnya aku mau ngambil warna tati. Aku kalau warna ini tuh selalu pakai jari, nggak pernah pakai brushnya. Oh ya, ada juga teman aku yang request di kolom komen, katanya pakai brushnya dong gitu. Ya udahlah, kita pakai aja. Ini aku pakai yang flat brushnya untuk ngambil yang warna tati, dan tanpa semprotin air atau apapun. Nggak keluar, beb. Padahal ini yang press pigment, dan emang press pigment itu harus pakai jari baru ada warnanya. Tapi jujur aku kurang suka sama warna tati. Dia walaupun cantik, tapi menurut aku kayak kurang pigmented gitu, harus berkali-kali dipakai, harus ada usahanya, diteken-teken, digosok-gosok. Padahal ini yang press pigment loh. Aku berekspektasi dia bakalan lebih pigmented dari ini, tanpa effort yang banyak. Tapi kalau dari swatch yang tadi aku pertama itu, emang udah ketahuan sih dia metalik, bukan ke yang press pigment gitu menurut aku. Oke, mungkin itu dulu. Terus aku pakai ini pencil brush, ini bersih juga, udah aku cuci. Aku mau ngedeepen pakai warna LDR untuk di outer corner.
Nih, cocok warnanya. Ini adalah sebuah kecocokan warna. Nah, ini yang sebelahnya udah jadi, so far so good. Aku suka, dia blendable. Dan yang sebelah sini aku mau pakai warna yang berbeda. Aku pengen pakai sebanyak-banyaknya yang aku bisa. Terus aku mau pakai yang kayak blush on, contour bla 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 blanya untuk jadi eyeshadow. Jadi aku pengen nunjukin fungsi lainnya. Jadi sebenarnya menurut aku semua palette ini bisa dipakai untuk apa aja, nggak harus sesuai dengan fungsinya. Ini aku bersihin dulu. Untuk yang warna paling pertamanya aku mau coba warna flashy untuk jadi base-nya. Kok warnanya mirip sama warna Kiki yang tadi ya hasilnya? Cuma ini lebih pink. Ini aku bersihin. Terus aku mau pakai warna peachy. Terus aku mau pakai warna Ars biar lebih bold. Terus aku ngambil warna coffee. Ini adalah si konturnya. Ini mau aku pakai untuk eyeshadow juga. Dan ternyata bisa. Keluar warna coklatnya. Dan untuk di tengahnya aku mau pakai warna pink. Ini highlighter. Mau aku coba untuk jadi eyeshadow. Bisa juga, cuma dia yang nggak terlalu pigmented gitu. Tapi ternyata kurang wow. Kalau misalnya kalian suka yang natural ini cocok, tapi aku nggak terlalu suka. Aku ambil warna Alisa. Aku suka banget sama warna Alisa gitu ya. Dia jadi ada glitternya. Aku campur lagi pakai warna. Kalau Glam Army udah banyak yang pakai ya. Aku coba pakai warna Ala. I love it. Untuk ngedipennya tadi aku mau pakai warna LDR. Pakai brushnya si Vocaloid yang bawaan. Ini aku taruh sampai ke depan. Aku nggak usah komen apa-apa lagi sih tentang brushnya. Emang aku suka, bagus. Terus aku mau nyoba flat brushnya untuk ngambil warna yang Emma. Nah, kalau yang bukan press pigment dia keambil. Kalau yang warna press pigment nggak bisa pakai brush. Untuk di tengah sini warnanya keluar. Nah, setelah aku pakai brushnya ternyata aku bisa notice perbedaan. Kalau punya Vocaloid yang sebelum-sebelumnya dia lebih tipis, lebih pipih. Kalau yang punya The Knits dia lebih tebel. Tuh. Jadi lebih fluffy, terus juga produknya keambilnya lebih banyak yang di The Knits. Selanjutnya untuk ngedipen warnanya aku mau pakai warna Backstreet khusus untuk di bagian outer corner. Gak pece sih kalau aku pakai. Aku kira peci gitu. Oke, I'm back. Ini aku udah pakai bulu mata palsu sama aku pakai eyeliner pensil untuk di waterline. Untuk warna selanjutnya ini aku bersihin dulu karena aku mau pakai yang flat brushnya. Aku mau ngambil warna yang butterfly karena semua warna matte-nya udah aku pakai semua itu. Nah, untuk mata yang terakhir aku mau pakai warna Lulu. Pakai jari untuk di inner corner. Wow, blinding juga ternyata. Dia warnanya kayak silver, bener-bener silver gitu loh, putih, bukan yang kayak apa ya, kayak champagne atau broken white, tapi dia bener-bener definisi silver. Dan ini bagus banget untuk di inner corner, aku suka. Jadi lebih nyala gitu kan matanya. Nah, untuk di brow bone aku mau pakai warna molar, pakai brush yang kayak gini bentuknya. Ini bersih, ini biar kepake sih warnanya. Ini aku mau pakai setting spray dulu. Karena aku pakai highlighter itu setelah pakai setting spray. Dan dia tuh nanti bakalan jadi lebih blinding. Kalau misalnya nanti hasilnya blinding itu juga mungkin faktor karena aku pakai setting spray dulu. Nah, yang paling akhirnya untuk di bagian muka tinggal pakai highlighter. Di sini aku mau nyoba kedua warnanya apakah cocok untuk di kulit sama matang apa enggak. Dan ini brush aku juga bersih, setting brushnya. Ini aku mau pakai yang warna pink dulu. Ambilnya banyak.
Ini aku belum mau komen ya. Aku mau lihat dulu yang warnanya si Sun. Aku ambil yang sebelahnya. Ini biar nggak kecampur warnanya. Oh, terlalu gold. Kalau aku pribadi, aku lebih suka yang warna si pink karena dia lebih blinding. Kalau yang warna Sun, dia tuh lebih terlalu terlalu gelap warnanya, terlalu golden. Walaupun kulit aku tan, ini kelihatan banget aku pakai highlighter. Apalagi kelihatan banget ini highlighternya warnanya gold. Jadi aku kurang suka, aku lebih suka pakai yang ini. Jadi kalau yang ini walaupun dia ada sedikit warna pinknya, tapi kesannya tuh emang blinding gitu, bukan kayak pakai highlighter. Kalau ini ketahuan banget beda soalnya warnanya jadi bener-bener gold. Untuk di tengahnya aku mau pakai yang warna pink aja. Di tengah, kok nggak keluar cuy? Coba aku pakai. Nah ini keluar. Tapi katanya kalau makin lama digosok makin keluar warnanya. Ayo kita buktikan tanpa ngambil warna lagi. Nggak ada beb. Ya ini makin digosok malah makin pink warnanya cuy. Hidung aku jadi pink. Nah karena yang ini udah pakai warna pink, berarti aku campur aja sama yang warna Sun. Nah ini baru kayak kesannya becek tapi nggak kelihatan pakai highlighter. Jadi emang bagusnya tuh dicampur. Terus kan katanya makin digosok makin blinding. Oke, kita gosok dengan kekuatan super. Kalau di kaca sih nggak terlalu blinding ya beb. Kalau di kamera kelihatan blinding karena pantulan sinar. Tapi kalau aku lihat langsung dia nggak yang se-blinding highlighter lain. Yang ini udah aku pakein Sun dan sekarang aku mau campur pakai pink. Nah ini baru blinding. Kok yang ini hilang? Bagusan yang ini. Kenapa? Coba aku baurin ya, biar sama. Ini aku campur pink sama Sun untuk di sini, sama dicampur juga untuk sisi. Ya, gold banget. Kelihatan gak sih di kamera? Ya, aku gak suka, cuy. Ya, campur deh pakai pinknya, banyakin pinknya. Terus aku sebarkan ke semuanya dan aku gosok-gosok biar katanya makin blinding. Ini makin digosok malah makin pink. Oke, aku udah selesai make untuk di mata sama di muka. Pokoknya semuanya tinggal pakai lipstick aja dan finishing. And I'll be back with my final thought. Oke, ini dia hasilnya. Aku akan bikin kesimpulan dari apa yang tadi udah aku rasain sendiri. Nah, kalau dari hasilnya, aku nggak ada komplain sama sekali kalau lihat dari hasilnya ya. Tapi kalau dari segi prosesnya tadi waktu aku aplikasin bla bla blanya itu ada. Kalau dari hasilnya sama aja kayak biasanya aku pakai eyeshadow gitu. Hasilnya kayak gini. Dari segi buildable, menurut aku untuk eyeshadownya buildable, nggak patchy. Terus juga ya pokoknya bisa dikontrol lah mau sepigmented apa. Pokoknya ya aku nggak ada komen untuk eyeshadownya. Untuk yang warna matte-nya sama untuk yang warna shimmer dan press pigmentnya aku nggak ada masalah sama faktor dari buildable. Terus untuk face-nya aku problem sama faktor buildable dari si warna coffee, yang warna konturnya. Dari tadi aku udah berkali-kali nyebutin, menurut aku susah di blend, jujur ya. Tapi untuk yang warna cream, menurut aku dia gampang di blend. Mungkin karena si coffee itu warnanya lebih gelap. Jadi kalau misalnya udah tek gitu, jadi ya udah stay aja di situ. Menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang buru-buru, kalian nggak bisa make si coffee ini. Soalnya si dua warna ini, coffee sama cream, itu harus bener-bener light handed banget. Harus bener-bener yang kayak ngambang ngaplikasiinnya, nggak ada penekanan sama sekali gitu. Soalnya ini kiri kanan kayak beda gitu, lebih gelap yang ini daripada yang ini, ya kan? Terus untuk faktor patchy sih di aku sama sekali nggak ada. Kalau teman-teman aku bilang yang warna-warna gelapnya kayak warna Backstreet atau Butterfly atau Alera, aku lupa, itu ada yang patchy, tapi menurut aku nggak ada. Untuk pigmentasi gak usah ditanya lagi, menurut aku ini pigmented banget. Terus untuk yang coffee-nya terlalu pigmented, aku berkali-kali selalu nyebut warna coffee karena terlalu pigmented gak bagus untuk sebuah kontur gitu. Mendingan kalau kontur itu sama aja kayak bronzer, jadi mendingan di build daripada langsung yang plok terus langsung gonjreng. Untuk blush on-nya aku nggak suka sama warna flashy karena di kulit sawo matang, di kulit aku dia warnanya jadi kayak ungu, bukan warna pink merona lagi tapi jadi warna ungu, dan itu jadi ashy, jadi
abu-abu gitu, jadi kayak pucat. Terus untuk warna Fave itu bagus kalau dipakai sendiri di kulit aku. Kalau dicampur dua-duanya jadinya koral bener dan bagus hasilnya, kayak natural gitu. Tapi kalau misalnya dicampur dua warna ini, kalian gak bisa yang kayak sama persis gitu loh kiri kanan, karena kan yang namanya customize. Jadi kayak ini yang sebelah sini jadi lebih orange daripada yang ini, kayak gitu, ngerti kan? Tapi honestly emang konsepnya Katasha, idenya Katasha itu genius banget. She's a genius karena dia kayak apa ya, bisa mikir, oh kalau warna koral kan pink sama orange gitu, kenapa nggak bikin orange sama pink, terus nanti orang yang bisa customize sendiri gitu. Itu menurut aku genius. Terus untuk warna pink sama sun, highlighternya menurut aku nggak blending, itu menurut aku ya. Tapi dia itu kesannya jadi kayak becek, atau kayak kesannya tuh kayak naturally glowing gitu. Jadi bukan yang kayak zoom, kayak blinding banget gitu, enggak. Tapi katanya, oh ya, aku belum pakai warna molar untuk membuktikan bakalan lebih blinding. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih blinding lagi, pakai warna molar khusus untuk di yang bagian tertingginya. Jadi bener-bener glowing. Tapi jangan kebanyakan, ini kayak aku kebanyakan. Jadi kayak harsh line gitu. Ini tadi aku udah pakai highlighter, ini aku tambahin warna molar dan ia lebih glowing, lebih blinding. Nah, buat kalian yang suka sama highlighter tapi kelihatannya natural, aku rasa kalian bakalan suka sama dua-duanya. Tapi untuk warna, aku nggak suka sama warna sun karena dia terlalu golden untuk di kulit aku. Walaupun kulit aku tan, kayak yang tadi aku udah bilang, aku lebih suka warna pink. Nah, uniknya kalau misalnya di kulit yang lebih putih dari aku, yang warna pink ini bakalan kelihatan bener-bener ada warnanya pink gitu loh, malah jadi gelap si highlighter ini. Tapi kalau untuk di kulit aku, di tone aku, dia nggak kelihatan warna pink, justru dia kayak apa ya, kayak champagne gitu loh. Jadi ya udah glowing aja biasa, nggak ada warnanya. Lalu aku membuktikan, katanya makin digosok makin keluar, tapi menurut aku sama aja. Menurut aku justru kalau semakin lama semakin digosok, bukannya makin blinding tapi makin keluar warnanya. Kayak misalnya aku pakai warna pink, digosok-gosok bukannya makin blinding tapi malah makin jadi pink. Dan itu aku kurang suka. Tapi kalau misalnya dua warna ini digabung, dia warnanya jadi bagus, jadi kayak champagne. Nih kayak yang ini udah nggak terlalu pink lagi, nggak terlalu gold lagi. Jadi warnanya bagus dan menurut aku harus dua-duanya dipakai kalau misalnya kalian gak suka yang terlalu pink dan terlalu gold. Untuk warna-warna eyeshadow-nya aku nggak komplain. Kalau yang tadi aku udah pakai, ini semua tuh aku pakai kecuali warna Glam Army. Tapi sebagai gantinya aku pakai warna kayak blush on, terus pakai warna shimmer, pakai warna konturnya untuk eyeshadow gitu. Karena warna Glam Army itu kan udah banyak banget yang reviewer yang pakai. Jadi aku mau pakai warna lain dan aku mau nunjukin kalau si pen untuk face palette ini bisa dipakai untuk mata. Dari segi falloutnya, ini nggak aku bersihin sama sekali. Di aku nggak ada, jujur. Tapi waktu tadi aku pakai warna flashy, warna blush onnya untuk warna eyeshadow, itu emang ada falloutnya. Tapi setelah aku pakai highlighter, dia ke blend gitu dan nggak ngotorin gitu. Jadi menurut aku falloutnya bisa dimaafkan, nggak parah. Oh ya, aku juga suka dari eyeshadownya itu, dia glittery banget, beda sama Focallure yang lainnya. Nah, menurut aku palette ini cocoknya untuk orang-orang yang suka sama bold makeup. Katanya Katasha kan cocok juga untuk yang suka natural-natural gitu, karena masih dikasih warna-warna amannya. Cuma menurut aku, kalau misalnya aku pencinta natural look, aku nggak akan beli ini karena terlalu bold. Walaupun dia ada yang warna naturalnya, tapi kayak cuma 1, 2, 3 warna doang gitu. Dan walaupun si warna coffee cream, Fave sama Fluffy juga bisa dibikin untuk natural look, tapi kayak sayang aja gitu nggak sih, kayak warna ininya tuh nggak aku pakai, terus yang ininya nggak aku pakai gitu. Jadi mendingan untuk yang para pecinta bold look aja. Soalnya kalau misalnya kalian pencinta natural look, kan cuma pakai beberapa warna aja, kayak belum berani pakai warna yang gelap-gelap gitu, atau para beginner yang baru mulai makeup kayak nggak berani gitu kan langsung pakai warna yang bold gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuma pakai 1-2 warna, tapi kan kalian harus bayar semua palette ini. Jadi menurut aku ya emang cocoknya untuk yang pencinta bold makeup. Untuk dari ukuran palette-nya, aku sih nggak ada masalah. Kalau kata teman-teman yang lain kan katanya yang ini bisa lah didempet-dempetin dikit terus dipotong lagi gitu. Menurut aku nggak ada masalah, karena kalau misalnya konsepnya untuk traveling, ya udah, kan ini udah ada semuanya gitu, nggak perlu bawa kayak satu-satu blush on, bronzer, bla bla bla. Kayak satu ini aja udah cukup. Walaupun ini gede, tapi ya udah satu produk aja. Jadi aku nggak komplain sih kalau
kayak untuk lebih kecil lagi atau apa. Menurut aku palette ini lebih cocok untuk si traveler, karena emang apa ya, kayak palette on the go gitu. Jadi yang sering pergi-pergi, yang sering bawa make up, karena di sini tuh udah lengkap semuanya. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak pemula, menurut aku nggak cocok, karena ya ini terlalu bold gitu eyeshadownya. Menurut aku mendingan untuk yang beginner tuh beli eyeshadow yang dominan warnanya itu coklat-coklat gitu. Aku pribadi sebagai MUA, aku kan juga MUA, aku nggak akan bawa ini sih untuk ke klien aku. Kenapa? Karena si warna coffee dan krimnya itu kan kayak harus hati-hati, pelan-pelan gitu kan. Kalau misalnya di kulit aku sendiri kan aku bisa nge-build enak, santai gitu. Kalau misalnya di muka orang terus langsung plek dan jadi kotor mukanya, itu kan aku jadi kayak apa ya, makan waktu, padahal cuma dikasih waktu 1,5 jam misalnya. Terus juga nanti takutnya hasilnya jadi kotor. Untuk eyeshadownya sih untuk MUA emang bagus, mau yang beginner kayak atau mau yang profesional kayak. Cuma untuk di face palette-nya kayak nggak cocok untuk MUA yang beginner, karena ini makanya tuh harus hati-hati banget, di-build hati-hati banget. Terus di palette ini aku bisa notice kalau teksturnya itu stabil ya. Biasanya tuh semua eyeshadow Focallure yang aku punya, dia teksturnya nggak apa ya, kayak labil gitulah, pokoknya kayak beda-beda. Tapi kalau di sini mostly atau lebih banyaknya stabil gitu. Kalau aku tuh pakai warna-warna gelap kayak Backstreet, Butterfly, LDR, itu tuh khusus untuk di outer corner atau di bagian ujung luar untuk ngedeepennya gitu. Kata teman-teman aku sih ada warna yang peachy, aku lupa antara Backstreet atau Butterfly. Tapi menurut aku sih enggak, mungkin karena aku makanya cuma di ujung aja. Kalau misalnya pakai warna yang si peachy itu kayak di crease, itu ada kemungkinan peachy. Tapi karena aku pakai cuma di ujung doang, jadi enggak. Nah, sementara yang warna-warna si pressed pigment sama yang warna shimmernya atau metallic, menurut aku teksturnya sama, cuma beda dikit lah antara si pressed pigment sama yang shimmer biasa. Semuanya itu buttery, creamy banget, cuma kayak 11-12 gitu bedanya. Kalau yang pressed pigmentnya tuh jauh lebih buttery daripada yang ketiga ini. Sementara untuk tekstur face palette-nya semuanya stabil, sama semua, halus, nggak buttery, nggak creamy, semuanya sama. Terus untuk tekstur si highlighter menurut aku normal aja sih, nggak yang buttery banget, nggak yang powdery banget. Karena kalian minta aku untuk bandingin teksturnya sama palette Focallure yang udah ada sebelum-sebelumnya, aku akan bandingin sama dua. Ini yang Bright Looks yang paling pertama keluar dari Focallure, dan yang Sweet as Honey ini termasuk yang terbarunya, walaupun ada lagi lebih baru, cuma ini termasuknya yang paling baru. Yang bikin beda adalah lebih glittery aja sih kalau di The Knits ini, dan emang katanya Katasha kan emang lebih glittery. Menurut aku intinya terus selain tekstur, yang mau dibandingin sama palette-palette yang sebelumnya adalah pigmentasinya. Dan menurut aku sama aja kalau misalnya warna shimmer gitu-gitunya, tapi warna matte-nya yang upgrade. Karena warna-warna matte dari si The Knits ini, dia jauh lebih pigmented daripada palette Focallure yang sebelum-sebelumnya. Cuma untuk yang ini semua kayak sama aja menurut aku ya. Nah, kesimpulan paling utamanya adalah aku suka apa enggak gitu kan. Dan aku tuh ada di between love and hate situation gitu. Karena sebenarnya aku suka, tapi ada tapinya gitu. Jadi kayak nggak bisa yang wah gue suka banget gitu, kayak perfect banget. Karena menurut aku ada kurangnya. Cuma secara garis besar aku suka sama palette ini. Untuk harganya 450, menurut aku worth it atau enggaknya adalah, ini untuk masalah harga aku jadi kayak mixed feeling gitu. Karena pas aku belum tahu cerita aslinya, menurut aku itu ini sangat mahal karena brand image Focallure itu murah. Tapi ternyata karena udah ada BPOM, aku akan jelasin apa yang bikin mahalnya. Tapi aku pribadi, aku nggak akan ngeluarin uang 450.000 untuk sebuah Focallure. Walaupun Focallure katanya Katasha mau ganti image, jadi bukan, kalau tagline-nya kan sekarang beauty is not luxury katanya, terus mau ganti jadi color your life. Karena harga aslinya Focallure juga katanya Katasha naik, dan Katasha dijadikan batu loncatan oleh Focallure biar orang-orang tuh tahu harganya tuh udah naik, kualitasnya itu udah meningkat gitu. Nah, untuk yang nanya kenapa mahal, ini aku ada DM dari Katasha, nanya langsung gitu apa yang bikin dia mahal, dan ini adalah jawaban Katasha. Formulasi yang aku pakai beda sama Focallure yang biasa, terus BPOM, pajak, kaca brush, isinya 20 pigmen. Terus Focallure yang urus BPOM-nya harganya sekarang 200-an eyeshadownya. Emang naik harganya, mau gimana lagi. Terus single blush itu 80 ribuan. Pigmennya lebih banyak, glitternya lebih banyak. Terus pakai pearl materials plus glitter materials buat highlighter.
jadinya tuh highlighternya bukan metallic pigments gitu katanya. Semua warna shimmernya ada glitternya juga, which is true, itu aku beneran notice. Terus katanya juga produksinya gak banyak, bukan 50.000 stok gitu, makanya dia lebih mahal karena produksinya dikit. Kalau misalnya produksi dikit itu akan semakin mahal, tapi kalau misalnya produksi semakin banyak semakin murah gitu. Terus juga limited edition. Terus aku juga mau nambahin opini aku kenapa lebih mahal. Kalau tadi kan kata saya nyebutnya itu doang ya. Aku mau nambahin shipping juga bisa jadi faktor. Shipping dari Cina terus ke Indonesia, karena kan di sini jualnya langsung dari Indonesia dikirimnya. Terus faktor kayak bagi hasil, karena kan kolaborasinya itu antar tiga pihak, Katasha, Ars, sama Vocalour. Terus juga karena namanya Katasha sendiri yang udah besar, jadi dia lebih mahal gitu. Terus kalau ditanya worth to buy atau enggak, menurut aku tergantung tujuan orang tersebut ngebeli pelet ini, the needs atau enggak, keperluan atau kebutuhan gitu. Kalau aku pribadi 450.000 untuk ini kayaknya enggak, karena walaupun selengkap apapun suatu pelet, aku akan make produk dari luar, kayak produk satuan gitu, mungkin yang warnanya lebih cocok lah, atau yang teksturnya lebih cocok lah. Jadi ya enggak yang denis banget gitu menurut aku. Terus menurut aku juga enggak worth to buy karena aku udah punya semua warna gitu loh. Kecuali ya ada beberapa yang warna kayak kase gitu di sini, cuma mostly udah ada di pelet-pelet sebelumnya. Tapi kalau misalnya udah dapet yang face-nya, itu baru worth to buy gitu. Jadi ya balik lagi, tergantung tujuannya beli ini tuh untuk apa. Apa untuk koleksi doang, atau emang pengen warna-warna yang belum ada di pelet yang sebelumnya, atau emang untuk travel gitu. Terus aku mau bandingin dari pelet yang Ever Changing. Ini warnanya ada yang sama banget sama yang warna Glam Army di The Knits. Kalau yang di Ever Changing namanya Season, dan aku akan live swatch untuk ngasih lihat ke kalian sama apa enggaknya. Aku juga belum pernah lihat langsung sih. Ini aku udah bersihin jari-jari aku. Ini aku ambil warna Army. Terus ambil warna Season ya. Oh oke, I see. Di tangan aja tuh udah kelihatan bedanya. Kalau yang warna Glam Army, dia bener-bener warna hijau dan kelihatan banget partikel glitternya. Kita swatch. Ini menurut aku beda ya. Kalau yang ini yang dari Ever Changing, dia hine itu coklat. Kalau ini kayak hine itu pure hijau bunglon, dan lebih kalau kena lighting gitu maksudnya lebih bersinar yang ini sih, karena dia ada glitternya tuh lebih banyak. Setelah aku swatch dua warna yang mirip ini, aku baru lihat di palette yang ini itu ada yang warna mirip juga, yang warna Danger. Ini aku mau coba swatch juga. Dan warnanya emang mirip-mirip ya ketiga ini. Terus teman-teman kan juga pada nanya ya, sama aja nggak warnanya sama yang lainnya gitu. Menurut aku sebenarnya nggak bisa dibilang sama, tapi bisa dibilang setipe. Setipenya itu kayak ini ya, warna ARS itu kayak ada di sini. Banyak banget pelet Vocalour yang punya warna merah kayak gitu. Beda sih warnanya, cuma setipe. Jadi kayak sama aja juga jatuhnya. Cuma emang kalau dibanding sama yang lainnya, yang highlighternya itu dia lebih blinding si The Knits ini daripada yang udah ada sebelum-sebelumnya gitu. Aku udah nyoba. Soalnya kalau highlighter Vocalour yang udah pernah aku coba tuh kayak nggak ada sama sekali warnanya, nggak ada sama sekali blindingnya. Jadi menurut aku emang yang di sini bagus highlighternya. Cuma ya tadi ada kekurangannya gitu. Nah, karena aku mixed feelings banget, aku akan kasih nilai 7/10 dengan ragu-ragu, karena ya aku 50-50 gitu, suka sama enggak. Karena menurut aku untuk sebuah Vocalour 450.000 kayak gini doang, menurut aku secara harga sih enggak, tapi secara kualitas bagus gitu, ngerti kan? Nah, kalau misalnya dibandingin sama pelet luar negeri kayak Colourpop, Juvia's Place, Morphe gitu-gitu dengan seharga yang sama 450.000, antara 350 sampai hampir 500.000, aku akan lebih milih beli Morphe, beli Colourpop, beli Juvia's Place dengan harga yang sama, walaupun itu cuma eyeshadow doang. Walaupun di sini tuh teksturnya bisa dibandingin sama Juvia's Place, sama Morphe, sama Colourpop. Aku udah nyoba ketiga itu, walaupun aku nggak punya, aku nyobain punya temen.
ini bisa dibandingin, setara gitu. Cuma aku beli Prestige, aku beli Pride gitu loh. Aku kalau ditanya ini pelet apa, kayak lebih bangga beli Juvia's Place gak sih, walaupun harganya 200.000 daripada Vocaloid yang harganya 500.000, ya kan. Jadi menurut aku faktor brand juga mempengaruhi sih. But I really appreciate Katasha. Congratulations untuk sebuah kolaborasi yang genius ini. Tapi ya wajar aja sih, di semua palette, di semua produk tuh nggak ada yang sempurna gitu. Terus juga kalau misalnya kalian suruh bandingin warnanya sama yang palette-palette yang lain, kayak nggak akan ada habisnya lah. Sama Vocaloid aja tuh nggak akan ada habisnya, gimana bandingin sama yang brand luar gitu. Pokoknya selama hasilnya bagus di mata aku suka. Jadi aku nggak terlalu ribut yang kayak tekstur bla bla bla, itu menurut aku nggak penting. Karena yang penting gak patchy aja, dan yang penting blendable aja. Walaupun ternyata ada yang gak blendable menurut aku untuk konturnya. Nah, karena BPOM juga jadi faktor kenapa dia mahal, aku termasuk orang yang gak memperdulikan BPOM. Kayak kan orang ada tuh yang ih gak ada BPOM yang gak aman tuh pasti. Kalau aku mendingan beli Vocaloid yang gak ada BPOM-nya tapi murah daripada yang udah ada BPOM-nya tapi jauh lebih mahal, karena isinya kan sama aja gitu. Walaupun yang satu udah dites, yang satu belum, tapi kan isinya sama aja. Jadi mendingan aku beli dari Cina langsung dengan harga yang lebih murah daripada yang ada BPOM-nya, kalau aku gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang dengan harga 450.000 udah dapet berapa warna, berapa ini, berapa itu, aku nggak mau bilang kayak gitu. Aku nggak mau bilang kayak gitu karena yang bilang kayak gitu tuh udah ngitung harga BPOM. Kayak misalnya, oh harga satuan si highlighter aja tuh 80.000 gitu. Itu kan udah ada BPOM-nya, itu harga satuan ya BTW. Tapi kalau yang belum ada BPOM kan kayak cuma anggap aja 18.000 gitu. Jadi aku nggak bisa bilang faktor apa ya, wah udah dapet berapa warna terus harganya segitu, murah atau mahal. Aku nggak bisa bilang kayak gitu, karena pasti orang beda-beda, ada yang lebih penting BPOM sama enggak. Lalu ini setelah aku pakai yang warna ungu ini warna apa sih, Tati, dia udah sedikit hilang. Ini aku sekalian wear test sih, karena aku filmnya lama banget, berjam-jam, jadi tuh udah masuk ke lipetan mata gitu. Kalau yang ini yang warna ala itu masih aman-aman aja. Ini tuh aku jadi kayak 50-50 gitu loh. Aku bilang jadi kayak bagus tapi nggak bagus, worth it tapi nggak worth it gitu. Karena terlalu banyak faktor yang menurut aku harus banyak dipertimbangkan. Jadi balik lagi ke kalian mau beli apa enggak, tergantung tujuannya, tergantung selera kalian. Jadi jangan jadikan review aku ini sebagai patokan kalian untuk beli atau enggaknya. So itu semua review dan juga penjelasan dari aku. Semoga kalian bisa nangkep maksud aku. Pokoknya semoga video ini sangat membantu dan bermanfaat buat kalian. So kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!